Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga adik-adikku yang semua yang saleh dan salehah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, mengkaji kisah-kisah dari orang-orang saleh yang terdahulu, untuk kita ambil ibrah dan ambil pelajaran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Kemarin kita sudah sampaikan kisah sahabat yang mulia yang merupakan pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Sudah sampai kisah bagaimana Khalid bin Walid memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang murtad, di mana beliau diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin peperangan tersebut. Maka kita akan lanjutkan bagaimana kisah beliau, kemudian kehidupan beliau yang banyak mengalami peperangan dan kemenangan yang beliau dapatkan, yang beliau merupakan pedang Allah, mendapatkan gelar Saifullah dari Rasulullah SAW. Maka kita lanjutkan kisah tentang Khalid bin Walid ini, yang punya kunyah Abu Sulaiman, di mana di Madinah Khalifah Abu Bakar salat syukur kepada Zat yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Beliau sujud syukur dan salat syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah mendapatkan kemenangan. Maha Tinggi dan Maha Agung Allah Subhanahu wa taala, karena dikaruniai kemenangan tersebut dan pahlawan perkasa ini tadi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian setelah mengalami peristiwa dari peristiwa, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan kecerdasan dan ketajaman pandangannya telah mengetahui kekuatan-kekuatan jahat yang masih bercokol di sekitar negerinya, yang merupakan bahaya besar yang mengancam kelangsungan hidup Islam dan pemeluknya, yaitu Persia di Irak dan Romawi di Syria. Persia di Irak dan Romawi di Syria. Abu Bakar As-Siddiq melihat tentang bagaimana kondisi kaum muslimin, kondisi orang-orang Islam, di mana mereka mendapatkan tekanan dan siap mendapatkan serangan dari mereka. Kekaisaran yang sudah tua dan lemah ini selalu mengintai kelemahan umat Islam dan menjadi pusat menyebar kekacauan. Keduanya saling berhubungan meski dengan ikatan yang lapuk dari kejayaan mereka. Jadi kondisi umat Islam yang diintai terus oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu dari Persia di Irak, Romawi di Syria, mereka malah menjalin persatuan, menjalin hubungan. Keduanya saling berhubungan meski dengan ikatan yang lapuk dari kejayaan mereka pada masa lampau.
Mereka memeras dan menyiksa rakyat Irak dan Syria. Jadi Persia dan Romawi berusaha untuk memeras dan menindas para rakyatnya, sehingga Islam tidak diam begitu saja, serta merendahkan martabat mereka, bahkan mengerahkan rakyat yang sebagian besar diantaranya adalah orang-orang Arab untuk memerangi kaum muslimin. Disetel oleh Romawi dan Persia untuk memerangi orang-orang muslimin, bahkan yang dari Arab sendiri pun agar memerangi orang-orang muslim itu sendiri. Ini yang dihadapi bagaimana kondisi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dengan panji-panji agama baru, kaum muslimin bermaksud meruntuhkan benteng-benteng peradaban kuno serta mengikis habis segala bentuk kejahatan dan kekejamannya. Melihat kondisi orang-orang muslim di mana dipepet dan dikucilkan, diperas, bahkan dimusuhi, maka mereka orang-orang muslim berusaha untuk menyerang, berusaha untuk mempertahankan dan menyerangnya. Ketika itulah Khalifah Abu Bakar yang agung dan diberkahi menjatuhkan pilihannya kepada Khalid untuk berangkat dengan pasukannya menuju Irak. Karena kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui bagaimana Khalid bin Walid ini adalah orang yang menguasai strategi dalam peperangan, maka beliau mengangkat Khalid bin Walid untuk menjadi pimpinan menuju ke Irak, di mana beliau untuk memimpinnya ke sana. Pahlawan ini segera menjalankan titah dan berangkat ke Irak. Tok, ya. Khalid bin Walid berusaha menata dan berangkat ke Irak sesuai dengan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Dijelaskan di dalam buku ini, katanya bahwa sayang lembaran ini tidak cukup untuk menuliskan setiap kemenangan pasukannya di segala tempat. Andainya cukup, tentulah akan kita lihat hal-hal yang sangat mengagumkan. Ia memulai operasi militernya di Irak dengan mengirim surat ke seluruh pembesar Kisra dan gubernur-gubernurnya di semua wilayah Irak dan kota-kotanya sebagai berikut. Jadi strategi beliau, taktik beliau sebelum mengadakan peperangan, mendakwahi dulu, disurati setiap gubernurnya di daerah Irak, dikasih surat oleh Khalid bin Walid. Di daerah Irak diberi surat oleh Khalid bin Walid. Di antara isi suratnya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khalid bin Walid kepada pembesar-pembesar Persia. Apa? Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Bismillah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau yang mengikuti petunjuk. Di Khalid memberikan surat kepada gubernur-gubernur pembesar-pembesar di Irak. Strategi yang beliau pakai ketika ditugasi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke Irak ini. Maka disampaikan beliau dalam suratnya, segala puji bagi Allah yang telah memorak-porandakan kaki tangan dan merenggut kerajaan, serta melemahkan tipu muslihat kalian. Siapa yang sholat seperti sholat kami, dalam suratnya beliau menyampaikan, siapa yang sholat seperti sholat kami dan menghadap kiblat kami dan memakan sesembilan kami, ia menjadi seorang muslim. Ia akan mendapat hak seperti hak yang kami dapatkan, dan ia berkewajiban seperti kewajiban kami.
Ini disampaikan secara tertulis kepada pembesar-pembesar di sana, di daerah Irak. Jadi siapa yang sholat seperti sholat kami, kemudian dia menghadap kiblat kami, kemudian dia melaksanakan kewajiban sebagaimana kewajiban kami, bila telah sampai kepada kalian suratku ini, hendaklah kalian kirimkan kepadaku jaminan dan terimalah perlindungan dariku. Ini ketegasan Khalid bin Walid. Jika tidak, demi Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia, yaitu Allah, aku akan mengirimkan kepada kalian satu kaum yang berani mati. Kalau kamu tidak mau mengikuti agama kami, mengikuti Islam, akan kami kirim sebuah pasukan yang siap mati, yang berani mati, padahal kalian masih sangat mencintai hidup. Ditantang. Nah, sikap Khalid adalah orang yang cerdas, tegas, kemudian berani. Maka dia akan kirim pasukan-pasukan yang berani mati, yang mencintai mati syahid, sementara kalian adalah orang-orang yang masih mencintai hidup. Akhirnya para mata-mata yang disebarkan ke seluruh penjuru datang menyampaikan berita tentang keberangkatan pasukan besar yang dipersiapkan oleh panglima-panglima Persia di Irak. Ketika mendengar seperti itu, akhirnya dari Persia, panglima Persia menyiapkan tentaranya di Irak. Bagaimana sikap Khalid? Khalid tidak membuang-buang waktu. Dengan cepat ia pergi mempersiapkan pasukannya untuk menumpas kebatilan. Sedangkan jarak perjalanan dapat ditempuhnya dalam waktu singkat. Ketika mendengar bahwa mereka dari Persia sudah menyiapkan tentaranya, Khalid bin Walid segera menyiapkan. Kemenangan demi kemenangan dicapai oleh pasukan ekspedisinya. Sejak dari Ubullah ke Sadir, disusul oleh Najaf, lalu Hirah, kemudian Al-Ambar, sampai ke Kazimiyah. Di setiap tempat ia disambut oleh wajah berseri karena gembira. Bendera dan panji-panji Islam naik, di bawahnya berlindung orang lemah yang tertindas penjajah Persia. Dari bendera-bendera Islam terangkat dan diangkat, dan di situ bernaung berlindung orang-orang lemah. Jadi mereka orang-orang yang lemah terbela oleh orang-orang Islam, karena tadi mereka orang-orang Persia menindas orang-orang Muslim, rakyatnya ditindas. Maka orang-orang Islam ini memperjuangkan tentang kondisi seperti ini. Rakyat yang lemah dan terjajah selama ini mengalami derita perbudakan dan penyiksaan dari orang Persia. Bandingkanlah itu dengan peringatan keras dari Khalid kepada seluruh anggota pasukannya setiap kali akan berangkat. Apa katanya? Khalid memberikan support kepada pengikutnya. Janganlah kalian menyakiti para petani. Biarkanlah mereka bekerja dengan aman. Kecuali bila di antara mereka ada yang hendak menyerang kalian, perangilah orang yang memerangi kalian. Jadi biarkan para petani, mereka jangan diganggu. Orang-orang yang rakyat biasa jangan diganggu. Kecuali kalau mereka memerangi, maka perangilah mereka. Ya, pergilah, perangilah orang yang memerangi kalian. Ia meneruskan perjalanannya dengan pasukannya yang telah memenangkan peperangan seperti mata pisau tajam mengiris permukaan susu yang membeku, hingga sampailah ke perbatasan negeri Syam. Ini pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu sudah sampai di perbatasan negeri Syam, berkumandanglah suara takbir dari muadzin, disertai takbir orang yang menang perang. Menurut Anda,
Apakah orang-orang Romawi mendengarnya di Syam? Apakah mereka menyadari bahwa takbir ini merupakan bunyi lonceng kematian dan akhir dunia kekejaman? Ya, ketika ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang menunjukkan kesiapan untuk bertempur. Apakah orang-orang Romawi mendengarnya di Syam? Apakah mereka menyadari bahwa takbir ini merupakan bunyi lonceng kematian dan akhir dunia kekejaman? Benar. Mereka telah mendengarnya. Mereka telah mengetahuinya. Mereka kaget dan merasa ciut. Ya, mereka telah memutuskan dengan membabi buta untuk terjun ke medan perang disebabkan rasa putus asa dan sia-sia. Jadi ketika mendengar pasukan Khalid bin Walid sudah siap untuk bertempur, mereka membabi buta menyiapkan diri untuk menyerangnya. Kemudian kemenangannya diperoleh orang-orang Islam di Irak dari orang-orang Persia menimbulkan harapan diperolehnya kemenangan yang sama dari orang Romawi di Syria. Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan sejumlah pasukan dan untuk mengepalainya dipilihnya dari kelompok panglima mahir seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada beberapa orang yang dipilih sebagai panglima, di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini salah seorang yang dijamin masuk surga. Dan Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berita gerakan tentara ini sampai ke pendengaran Kaisar Romawi, ia menitahkan kepada mereka menteri dan jenderalnya agar berdamai saja dengan kaum muslimin dan tidak melibatkan diri dalam peperangan yang hanya akan menimbulkan kerugian. Ketika tahu pasukan Islam sudah siap untuk bertempur, tiba-tiba sudah coba sampaikan kepada mereka biar damai saja, nggak usah berperang karena akan menimbulkan kerugian. Bagaimana sikapnya? Apakah menerima begitu saja? Tetapi para menteri dan jenderalnya dengan gigih bersikeras hendak meneruskan perang. Ketika perintahkan para menteri dan jenderalnya untuk tidak berperang, suruh damai saja, mereka malah bersikeras untuk berperang memerangi orang-orang Islam. Sampai dia mengatakan, demi Tuhan kita akan membuat Abu Bakar kewalahan. Demi Tuhan kita akan membuat Abu Bakar kewalahan sehingga ia tidak mampu mendatangkan pasukan berkudanya ke negeri kita. Itu mantapnya mereka. Jadi untuk lawan aja cara kita. Lawan aja mereka orang Islam. Demi Tuhan kita akan buat Abu Bakar kewalahan sehingga dia tidak bisa mengirim pasukannya untuk menyerang kita. Akhirnya mereka menyiapkan tidak kurang dari 240.000. Berapa? 240.000. Banyak sekali. 1.000 aja udah banyak, coba anak-anak semuanya. Ada yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba pasukan 240.000. Banyak sekali. Coba kalau 1.000 aja udah banyak, ini 240.000 tentara untuk peperangan ini. Pemimpin pasukan tentara Islam mengirimkan gambaran tentang situasi gawat ini kepada khalifah. Sampaikan berita, wih, ini musuh sudah siap-siap, ada 240.000 yang akan menyerang orang Islam. Bagaimana sikap Abu Bakar ketika mendengar bahwa mereka sudah siap untuk berperang? Akhirnya Khalifah Abu Bakar menyampaikan, Abu Bakar berkata, demi Allah, semua kekhawatiran dan keraguan mereka akan kusembuhkan dengan kedatangan Khalid. Jadi kekhawatiran dan keraguan kalian akan kita sembuhkan dengan kedatangan Khalid.
Khalid bin Walid masuknya, yang dia akan memimpin peperangan nanti. Akhirnya kekhawatiran yang dimaksud adalah kesewenang-wenangan, permusuhan, dan kesyirikan. Kesembuhan dari kekhawatiran itu ialah perintah berangkat ke Syam dari khalifah kepada Khalid untuk mengepalai seluruh pasukan Islam yang sudah mendahulunya berada di sana. Dan alangkah cepatnya Khalid mematuhi perintah itu. Ketika diperintah oleh Abu Bakar, siap. Ini seorang bawahan. Kalau diperintah oleh atasan, siap. Itu sikap Khalid. Karena Khalid di bawahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siap mematuhi perintahnya. Ia segera menyerahkan pimpinan di Irak kepada Musanna bin Harithah. Dan dengan cepatnya ia berangkat bersama prajurit-prajurit pilihannya hingga sampai ke tempat kaum muslimin di negeri Syam. Dengan keahliannya yang luar biasa, dalam waktu singkat ia menyusun pasukan Islam dengan menertibkan posisinya. Biasa beliau strategi yang bagus disusun sama Khalid, sama sahabat Khalid bin Walid, disusun, disiapkan untuk menyerang musuhnya. Di medan perang dan sebelum pertempuran dimulai, ia berdiri di tengah-tengah prajurit Islam untuk berpidato di depan para prajuritnya. Ia berkata, sesudah memuji Allah dan bersyukur kepadanya, dia menyampaikan, hari ini adalah hari-hari Allah. Tidak pantas kita di sini berbangga-bangga dan berbuat durhaka. Hari ini adalah hari Allah, tidak pantas kita berbangga-bangga dan durhaka. Ikhlaskanlah jihad kalian dan harapkan ridho Allah dengan amal kalian. Berikan support. Mari kita bergantian memegang pimpinan. Khalid menyampaikan kepada prajuritnya, kepada pasukannya, mari kita bergantian memegang pimpinan. Hari ini salah seorang memegang pimpinan, besok yang lain, lusa yang lain lagi. Beliau atur, sekarang fulan, besok fulan, besok lagi fulan, yang lain lagi, sehingga seluruhnya mendapat kesempatan memimpin. Jadi tidak ada kesombongan di antara kita, semuanya berhak, bisa. Dan itu support dari Khalid bin Walid. Dan tidak boleh durhaka. Hari ini adalah bagian dari hari-hari Allah. Alangkah hebatnya kata-kata itu sejak awal mendengarnya. Tak pantas kita di sini berbangga-bangga dan durhaka. Maka kalimat ini lebih menakjubkan dan menunjukkan kewaraan yang sempurna. Jadi sahabat Khalid bin Walid adalah orang yang punya sosok kewaraan dan sempurna. Tidak ambisius dengan jabatan kepemimpinannya. Bahkan beliau tadi bagi-bagi. Silakan bergantian biar semuanya merasakan. Panglima perang yang agung, cerdas, dan penuh vitalitas itu tidak kurang dari sifat ithar. Apa itu ithar? Dalam ayat dikatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam ayat dikatakan, dan mereka mendahulukan dibanding dirinya sih, mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Sifat para sahabat yang mulia. Walau kana bihim khasasah, meskipun hakikatnya mereka adalah membutuhkan. Ini ithar. Jadi punya sifat ithar, mendahulukan orang lain. Sekalipun khalifah telah mengangkatnya untuk mengepalai seluruh pasukan tentara dengan membawai para panglima. Karena ia tidak ingin menjadi pembantu setan atas pribadi-pribadi sahabatnya. Ia pun sedia turun dari pucuk jabatan yang telah dipercayanya
Dipercayakan khalifah secara mutlak yang menjadikan kepemimpinan itu bergiliran. Jadi enggak gengsi, enggak masalah. Ketika beliau jadi prajurit, gantian yang memimpin, dan itu hendaknya sifat kita, sifat yang kita pegang sama-sama. Ketika di depan bisa menjadi contoh yang baik, di belakang dia itu mendorong, mensupport, dan itu sama-sama kita ambil ibrah yang besar dari keteladanan Khalid bin Walid ini. Hal ini atau hari ini seorang amir, besok amir yang kedua, dan lusa amir yang lain pula, dan begitulah seterusnya. Subhanallah. Jadi menunjukkan ketawaduan beliau, kewaraan beliau, dan juga sifat tidak ada kesombongan padanya. Para pemirsa, di mana-mana Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah tentara Romawi yang besar dan amunisi mereka yang lengkap merupakan suatu yang sangat mengejutkan atau mengejutkan. Pemimpin-pemimpin mereka yakin bahwa waktu berada di pihak kaum muslimin. Waktu berada di pihak kaum muslimin. Dan bahwa berlarut-larutnya peperangan dan banyaknya medan tempur akan membantu kemenangan yang mantap bagi kaum muslimin. Karena itu, mereka memutuskan untuk menghimpun seluruh kekuatan mereka pada suatu medan tempur saja, dengan mempersiapkan satu lapangan jebakan bagi orang-orang Arab. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang Islam pun sebelum kedatangan Khalid bin Al-Walid merasa gentar dan cemas, menyebabkan rasa gelisah dan keluh kesah memenuhi jiwa mereka. Tetapi iman mereka membuat enteng segala pengabdian dalam suasana gelap gulita seperti itu. Dan tiba-tiba fajar harapan dan kemenangan meliputi mereka dengan cahayanya. Ini bagaimana kondisi ketika datang pimpinan yang namanya Khalid bin Walid. Bagaimanapun hebatnya orang-orang Romawi dan tentaranya, Abu Bakar telah berkata, Khalid akan menyelesaikannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memang mempercayakan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka beliau menyampaikan Khalid akan menyelesaikannya. Ia mengatakan itu karena benar-benar mengetahui keadaan orang-orangnya, dan ia menambahkan, demi Allah segala kekhawatiran mereka akan kulenyapkan dengan Khalid. Biarkan orang-orang Romawi dengan segala kehebatannya itu datang. Bukankah ada penangkal bersama kaum muslimin? Ini jadi Abu Bakar thiqah sekali kepada Khalid bin Walid, di mana beliau yang sudah pandai menguasai strategi peperangan. Maka Ibnul Walid, maksudnya adalah Khalid bin Walid atau Abu Sulaiman, Ibnul Walid mempersiapkan tatarannya dengan membagi menjadi beberapa kesatuan besar. Ia mengatur kembali langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyerang dan bertahan, untuk menandingi strategi Romawi seperti yang telah diamalinya atau dialaminya dari rekan-rekannya orang-orang Persia di Irak. Ia juga memetakan setiap kemungkinan dari peperangan ini. Langsung diatur strateginya, dibagi beberapa kelompok. Yang menakjubkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, peperangan itu berjalan tepat seperti yang dipetakan dan diharapkan oleh Khalid. Jadi diatur strateginya, kelompoknya dibagi-bagi, dan subhanallah sesuai dengan apa yang diatur oleh Khalid. Langkah demi langkah, gerakan demi gerakan sama persis, sehingga seandainya ia memperkirakan berapa banyaknya pukulan pedang di pertempuran itu, perhitungannya tidak akan keliru.
Subhanallah, sampai pukulan pedangnya ketika dihitung sebenarnya tidak akan keliru karena begitu. Subhanallah, itu siasat yang luar biasa, strategi Khalid yang luar biasa. Setiap manuver yang dinanti-nantikan dari orang-orang Romawi ternyata mereka melakukannya juga, dan setiap taktik mundur yang diperkirakan akan terjadi itu benar-benar mereka lakukan. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada sahabat Khalid bin Walid. Sebenarnya apa prinsip dasar dari sahabat yang mulia Khalid bin Walid sehingga banyak mendapatkan kemenangan? Maka ini yang perlu ambil. Ternyata beliau punya sikap yang tegas, itu sabat, dia konsekuen dan tokoh dan disiplin ketika menghadapi sebuah permasalahan. Ini yang penting. Nah, ketika kita berjuang, berdakwah, mengajak orang kepada Islam, menyampaikan ilmu, yang mendirikan yayasan atau yang lainnya, kita punya sikap sabat, kokoh, tegar. Coba kita lihat bagaimana apa yang disampaikan di sini. Sebelum terjun ke kancah peperangan, ada satu hal yang mengganggu pikirannya, yaitu kemungkinan sebagian anggota pasukannya melarikan diri. Jadi nanti bisa-bisa ada yang melarikan diri. Pasukan ini ada yang melarikan diri. Maka Khalid tidak membuat strategi biar tidak ada yang lari pasukannya dari kaum muslimin. Maksudnya mundur maksudnya. Terutama mereka yang baru masuk Islam. Sesudah mereka menyaksikan kehebatan dan keramanan, ya, keseraman tentara Romawi, hebat dan seram orang-orang Romawi, tentunya orang yang baru masuk Islam melihat peperangan yang begitu dahsyat bisa ketakutan dan bisa mundur. Ini dikhawatirkan oleh Khalid. Rahasia setiap kemenangan gemilang yang diperoleh Khalid dalam peperangan ialah sabat. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, rahasia dan kegemilangan yang didapatkan oleh Khalid adalah sabat. Setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap Khalid yang sabat. Sabat artinya tetap kokoh mempertahankan agama. Sehingga ini pelajaran penting. Dalam arti tetap tabah dan disiplin. Ia memandang bahwa larinya 2 atau 3 orang prajurit dari kesatuan akan menyebarkan kepanikan dan kekacauan di seluruh kesatuan ini. Jadi ketika ada pasukan, misal ada pasukan 100 orang aja, ada 2 atau 3 lari, dia pergi, tidak ikut perang, ini akan membuat kacau yang lainnya. Makanya memang orang-orang munafik itu akan membuat kacau, menghancurkan kaum muslimin. Maka Khalid pun membuat strategi. Bagaimana strateginya? Biar nanti kalau orang yang lari langsung dipenggal, langsung dibunuh ketika orang yang lari dari peperangan ini. Orang-orang pasukannya yang mau melarikan diri akan dipenggal. Maka Khalid bin Walid membuat strategi. Ini ketika melihat kondisi tadi, ada yang keluar misal, dapat berakibat fatal dan merupakan bencana yang mungkin tidak bisa ditimbulkan oleh seluruh kesatuan musuh. Oleh sebab itu, tindakannya sangat tegas dan keras sekali terhadap mereka yang membuang senjata dan berpaling melarikan diri. Ini sebuah kunci dalam sebuah persatuan. Kalau sudah ada 1-2 orang yang dia tidak sepakat dengan pimpinannya dan bahkan melarikan diri, ini bahaya. Bahaya dalam sebuah persatuan. Nah, ini Khalid langsung ambil sikap dan tegas kepada orang-orang yang demikian. Karena sifat-sifat orang munafik. Maka pada pertempuran ini, yaitu pertempuran Yarmuk, sesudah seluruh pasukannya mengambil posisinya, ia memanggil perempuan-perempuan muslim. Coba, ini mengambil strategi, ambil para wanita, perempuan-perempuan muslim, dan untuk pertama kalinya ia mempersenjatai kaum wanita, anak-anak orang-orang perempuan, para wanita itu
dipanggil, kemudian dikasih senjata oleh Khalid bin Walid. Untuk apa coba? Dan dia di barisan belakang. Ini pasukan di depan, wanita di belakang. Kenapa? Mereka diperintahkan untuk berada di belakang barisan pasukan Islam di setiap penjuru, sambil berpesan kepada mereka, siapa yang melarikan diri, bunuhlah ia. Khalid bin Walid memerintahkan kepada para wanita, dan wanita ini bersenjata, para wanita semuanya, nanti kalau ada pasukan Islam, pasukan Muslim yang dia melarikan diri, tidak ingin ikut perang, sudah langsung saja bunuh. Nah, ini berarti sudah begitu kuat, karena ini akan mengacaukan kalau ada yang melarikan diri. Bunuhlah ia. Sungguh suatu akal bijak yang membuahkan hasil terbaik. Maka dari sinilah pentingnya strategi dalam sebuah kepemimpinan, dan juga bijak dan tegas, bijaksana, dan penuh perhatian demi kebaikan semuanya. Jadi Khalid ini sudah memberikan contoh demikian. Bahkan tadi membagi-bagi kepemimpinan, dia atur juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, ketika pertempuran hampir berlangsung, Panglima Romawi meminta Khalid tampil ke depan. Kenapa? Karena ia ingin berbicara dengannya. Pimpinan Romawi memanggil Khalid. Akhirnya Khalid tampil ke depan. Khalid pun muncul, dan keduanya berhadapan di atas punggung kuda. Masing-masing di atas kuda. Khalid di atas kuda, kemudian pimpinan Romawi di atas kuda. Ngobrol di situ, berbincang di situ. Kemudian ketika sudah keduanya saling bertemu, ya, di atas kudanya masing-masing, ya, ini pada suatu lapangan kosong di antara kedua pasukan besar, panglima pasukan Romawi yang bernama Mahan itu pun berkata, apa katanya? Coba kata-katanya yang menjadikan Khalid itu merasa direndahkan, sehingga tambah semangat ketika mendengarkan kata-katanya dan dibalas dengan kata yang hebat. Katanya, kata Mahan, pimpinan Romawi, kami mengetahui bahwa yang mendorong kalian keluar dari negeri kalian tidak lain hanyalah kelaparan dan kesulitan. Ini kata Mahan, menyambung kepada Khalid, kalian datang ke sini karena kelaparan dan kesulitan. Oke, jika kalian setuju, saya akan memberikan 10 dirham lengkap dengan pakaian dan makanan kepada tiap-tiap kalian. Oke, tidak usah berperang. Setiap kalian saya kasih 10 dirham dan pakaian lengkap dan makanan. Asalkan kalian mau kembali ke negeri kalian, dan di tahun depan, ya, di tahun yang akan datang, aku akan mengirimkan sebanyak itu lagi. Ini tawaran dari pimpinan Romawi kepada Khalid bin Walid. Jadi semuanya akan dikasih 10 dinar dan dikasih pakaian lengkap dan makanannya. Tahun depan dikasih lagi. Tapi syaratnya enggak usah perang dan pulang sudah. Coba bagaimana? Ketika Khalid mendengar dari tuturan orang Romawi ini, mendengar itu, bukan main marahnya Khalid, tetapi ia tahan kemarahannya sambil menggertakkan gigi, caranya gitu, dia sambil menahan, giginya digertakkan. Ia menganggap kata-kata panglima Romawi itu merupakan bentuk kekurang ajaran, lalu memutuskan untuk menjawabnya dengan kata-kata yang sesuai, sehingga ia berkata, apa jawabannya coba? Menakjubkan jawaban beliau, jawaban Khalid. Yang mendorong kami keluar dari negeri kami bukan karena lapar seperti yang Anda sebutkan tadi, melainkan kami adalah satu bangsa yang haus
tentang darah. Bangsa yang biasa meminum darah. Kami tahu benar bahwa tidak ada darah yang lebih manis dan lebih baik daripada darah orang-orang Romawi. Allah Akbar. Karena itulah kami datang. Jadi kami bangsa yang biasa minum darah dan tidak ada darah yang lebih manis daripada darah orang-orang Romawi. Wah, mendengar seperti ini, tambah orang Romawi tadinya mau ngelondoni, mau bagaimana biar dia tunduk, ternyata malah tambah semangat Khalid bin Walid. Akhirnya Panglima Khalid menggertakkan tali kekang kudanya, langsung ya, dia gerakan tali kudanya sambil kembali ke pasukannya. Dia mengangkat bendera tinggi-tinggi, memberitahukan bahwa pertempuran segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengarkan omongan seperti itu dan akhirnya membangkitkan semangat, angkat bendera dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhembuslah angin surga, karena mereka mengharapkan surga. Para pejuang tadi, pasukannya pun maju menyerbu laksana peluru yang ditembakkan. Ayo, pasukannya Khalid langsung pada siap menyerangnya, mengikuti arahan daripada Khalid bin Walid. Akhirnya pertempuran yang tiada tandingannya berlangsung mencapai puncaknya. Orang-orang Romawi datang menghadang dengan kesatuan-kesatuan pasukan besar yang menggunung. Umat Islam datang, kemudian orang Romawi datang menyerang. Dan orang Romawi banyak orangnya, bandingannya luar biasa tadi. Tetapi nyata dan jelas bagi orang itu sesuatu yang tidak mereka duga-duga dari kaum muslimin. Pahlawan-pahlawan itu telah melukiskan gambar perjuangan yang mengagumkan dengan pengorbanan dan keteguhan hati. Subhanallah. Saat pertempuran berkecamuk, salah seorang dari mereka mendekati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sembari berkata, "Aku sudah bertekad mati syahid. Apakah engkau mempunyai pesan penting yang akan kusampaikan kepada Rasulullah SAW bila aku menemui nanti?" Abu Ubaidah menjawab, ada. Katakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemukan bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada kami memang benar." Sampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemukan bahwa apa yang kau janjikan kepada kami adalah benar." Jadi ini keimanan yang perlu ditanamkan. Laki-laki itu pun langsung meleset maju menyerang bagi anak panah ketika menyampaikan tadi kepada Abu Ubaidah. Langsung maju dan menyerang bagi anak panah lepas dari busurnya. Ia menyerbu ke tengah-tengah pertempuran dahsyat, merindukan tempat peraduan dan pembaringannya. Apa itu? Mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ia menyerang, langsung ke barisan, menyerang dengan sebilah pedang dan dilawan oleh 1000 pedang. Allah Akbar. Jadi pasukannya banyak sekali dan dia menyerang ke tengah-tengah hingga menemui kesyahidan. Itulah dia, ya, sosok sahabat yang sangat mulia. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi bagaimana ketika Khalid bin Walid menghadapi peperangan yang mana dengan orang Romawi yang tadi ketika mau berperang sudah diajak diplomasi untuk tidak berperang, namun akhirnya dia justru malah mengatakan, "Kami dari bangsa yang biasa minum darah, kemudian darah orang Romawi lebih manis bagi kami." Maka
bagaimana kisah Khalid berikutnya. Insyaallah kita akan terus bahas agar kita bisa mengambil ibrah yang begitu semangat dalam membela Islam dan strategi yang bagus dalam peperangan. Demikian, semoga bermanfaat, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.